Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa karrim wa 'azzim wa barik wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. Al-ayat. Shadaqallah wa shadaqa rasuluna al-habibuna al-karim wa ala dhalika minash syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah seluruhnya. Marilah kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Karena bekal yang dapat kita bawa kelak di akhirat hanya takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk persiapan kehidupan di akhirat yaitu takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dikala ramai-ramai maupun dikala kita sendiri. Takwa berjamaah itu lebih mudah. Dalam artian ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu lebih mudah untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi ujian kita yakni takwa dikala kita sendiri. Dikala tiada orang melihat kita. Dikala kita tidak ada kesibukan. Dikala kita sendiri di rumah. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita 24 jam non-stop. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkat takwa yang tertinggi di mana kita bertakwa, takut dengan sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sendiri dan melaksanakan ibadah tanpa kita ingin dipuji oleh manusia. Namun kita berniat ibadah untuk dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita tertinggi umat Islam adalah bagaimana kelak ketika ajal kita Allah mencabut kita dan tibalah ajal kita yang terucap dari kalimat dari lisan kita adalah kalimat tauhid, kalimat takwaan, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
dakhala al-jannah. Maka barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka akan masuk surga. Dan ini tidak bisa semata-mata hanya kita berzikir hanya sekali dua kali dapat mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kita. Namun ini perlu pembiasaan, perlu riyadhah, dan perlu kita selalu mengucapkan kalimat tersebut agar Allah mudahkan kita di akhir hayat kita mengucapkan kalimat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di 10 hari awal Dzulhijjah. Hari-hari yang mana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Marilah kita isi hari-hari di bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sholawat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang beribadah, meningkatkan ibadahnya di bulan Dzulhijjah, salah satunya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan hari ini mulia di hadapan kaum muslimin wal muslimat, terutama saudara-saudara kita yang saat ini dan akan melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara puasa yang pertama sampai hari ke-9, terutama pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah, yaitu adalah bentuk bakti kita, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Sedangkan bagi kita yang berada di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Ketika waktu Arafah datang, ketika saudara-saudara kita sudah melaksanakan ibadah wukuf, maka kita yang di Indonesia disunahkan untuk melaksanakan ibadah yaitu puasa Arafah. Di dalam ibadah tersebut, di dalam hari tersebut, kita disunahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Kalau bisa kita bisa membacanya sepanjang ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang siang dan malam. Selain itu, jikalau kita tidak mampu melaksanakan atau mengisi hari Arafah dengan membaca Al-Quran, kita bisa melaksanakan atau menjalankan kesunahannya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga dengan memperbanyak tasbih subhanallah. Dan juga kita bisa memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca tahmid, takbir, tahlil, dan serta kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah di hari-hari tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah adalah hari dilakukannya wukuf di tanah Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Yaitu haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian hari Arafah adalah hari yang Allah mengampuni di dalamnya dosa dan membebaskan dari neraka orang-orang yang Ia kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru ay ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumin Arafah." Maknanya, tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka sebanyak
yang ia bebaskan pada hari Arafah. Kemudian keutamaan di hari Arafah, yaitu hari Arafah merupakan hari raya bagi orang yang wukuf di Arafah. Inna yawma Arafah wa yawman nahar wa ayyamut tasyrik idana ahlul Islam. Maknanya sesungguhnya hari Arafah, hari raya kurban dan hari raya tasyrik adalah hari raya kita umat Islam. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Kemudian hari Arafah adalah hari diturunkannya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang mana ayat ini merupakan ayat penutup dari turunnya Al-Quran. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum, telah kami sempurnakan dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami penuhi, telah kami sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan kami ridho, kata Allah, ridho akan Islam sebagai agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, atau mati syahid di medan perang. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari tersebut, marilah kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena kalimat ini bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kalimat yang harus kita ucapkan ketika ajal menjemput kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan dalam beberapa hari ini, dalam beberapa hari ke depan kita akan dipertemukan dengan hari Arafah. Mari kita melaksanakan puasa Arafah dan kita tunaikan kebaikan-kebaikan di dalam hari Arafah tersebut. Semoga Allah berikan kita kesehatan, berikan kita anugerah iman Islam dan ketakwaan, sehingga kita dapat melaksanakan ketakwaan dengan sebaik-baiknya takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام ثاني. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bisa berziarah ke Makkah dan Madinah, ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat dan kaum muslimat. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa melaksanakan haji umrah ke Makkah. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالبا علم إلا وفقته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا شكرته ولا شابا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.